Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Samirih membuat patung sapi yang dapat berbicara lalu dijadikan Tuhan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Samirih atau patung sapi yang dapat berbicara. Belum genap 40 hari Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Turzinah, Gunung Sinai. Samirih melakukan penyimpangan dengan membuat patung anak sapi dari emas yang dapat berbicara. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu diberikan kemudahan, rezeki, kelancaran dalam berusaha, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam dirinya telah tertanam kecintaan kepada penyembah terhadap patung dan berhala sapi. Samirih menampakkan dirinya sebagai pengikut Musa di hadapan Bani Israel, tetapi hatinya mengikuti kepercayaan nenek moyangnya. Menurut Muhammad ibnu Ishaq, Samirih adalah nama panggilan bagi Musa bin Sufar. Kisah Samirih membuat patung sapi sesembahyangnya diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 148. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh, bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Al-A'raf ayat 148. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Bani Israel telah menyembah patung anak sapi selama kepergian Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Sinai. Mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patung anak sapi itu dibuat oleh Samirih atas anjuran pemuka Bani Israel. Padahal ia manusia yang taat dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Menurut tafsir Kementerian Agama, nama Samirih disebutkan dalam firman Allah yang artinya, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samirih. Quran Tohah ayat 85. Sahabat yang beriman dimanapun berada, disebutkan bahwa patung anak sapi dari emas itu berasal dari emas perhiasan wanita-wanita Mesir yang dipinjam oleh wanita-wanita Bani Israel. Saat mereka meninggalkan Mesir, emas perhiasan itu dilebur dan dibentuk oleh Samirih menjadi patung sapi. Menurut At-Tahabari, emas-emas itu dipinjam dari gelang emas tanda perbudakan Bani Israel oleh penduduk asli Mesir.
keinginan Bani Israel menyembah patung anak sapi sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengaruh dari kebiasaan mereka di Mesir dahulu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sebetulnya nenek moyang mereka adalah orang-orang ahli tauhid. Mereka adalah keturunan Nabi Yakub. Akan tetapi setelah bergaul dengan orang Mesir, gejala-gejala wasaniyah atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menular kepada mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, patung anak sapi yang disembah sebagai Tuhan oleh Bani Israel itu berupa patung anak sapi yang dibentuk sedemikian rupa, sehingga jika ditiupkan angin ke dalamnya, ia akan dapat bersuara. Suara dari patung anak sapi itu keluar adalah karena masuknya angin ke dalam rongga mulut dan keluar dari lubang yang lain, sehingga menimbulkan suara. Hal ini dapat dibuat dengan memasukkan alat semacam pipa yang dapat berbunyi dalam rongga patung anak sapi itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jika pipa itu terembus angin, maka berbunyilah patung anak sapi itu seperti bunyi anak sapi sebenarnya. Karena hal seperti itu dipandang aneh oleh Bani Israel, maka dengan mudah timbul kepercayaan pada dirinya mereka bahwa patung anak sapi itu berhak disembah sebagaimana halnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, akibat perbuatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelah Bani Israel yang lemah iman itu. Mereka tidak dapat membedakan antara Tuhan yang menurunkan wahyu kepada para rasul dan makhluk Tuhan yang hanya dapat bersuara. Kaum Bani Israel berbuat demikian itu bukanlah berdasar sesuatu dalil yang kuat. Mereka berbuat demikian hanyalah karena pengaruh kebiasaan nenek moyang mereka yang ada di Mesir dahulu yang menyembah anak sapi. Padahal kepada mereka telah diturunkan bukti-bukti yang nyata seperti membelah laut, tongkat menjadi ular dan sebagainya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tidak mau memperhatikan bukti-bukti dan dalil-dalil, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakibat buruk pada diri mereka sendiri. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Samiri yang menyesatkan Bani Israel. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan memperkokoh tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama yang kaum muslimin dan musliman dimanapun berada. Mohon maaf jika di dalam video singkat ini ada kata-kata salah ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa untuk like, share, dan komen serta membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update-update tentang kisah-kisah Islam dan sejarah-sejarah Islam. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nantikan kisah-kisah menarik lainnya.